Desa Sumberejo di lereng pegunungan Wonosobo selalu tampak teduh. Pagi hari embun menempel di pukuk daun teh, siang hari angin dari kebun sayur membawa bau tanah yang akrab. Warga hidup sederhana ketika matahari naik, mereka ke ladang, ketika senja turun mereka berkumpul di teras rumah bercerita sambil menyeruput teh hangat. Yang paling ditunggu di Sumberejo adalah pesta pernikahan. Jalan-jalan kecil dihias gapura bambu, kain janur dan lampion kertas buatan pemuda Karang Taruna. Musik gamelan dari balai art menyatu dengan tawa anak-anak yang berlarian. Hari itu desa bersiap merayakan pernikahan Andi Prasetya dan Laras Wulandari. Andi adalah pemuda pekerja keras dari keluarga petani kentang. Laras dikenal ramah, senyumnya menular. Mereka tumbuh besar di desa yang sama, teman sejak kecil yang akhirnya berjodoh. Sejak pagi rumah keluarga Andi ramai. Tetangga datang membawa tumpeng mini jenang dan kue-kue basah. Pak Lurah Suyono rambutnya sudah memutih berdiri di depan rumah memberi ucapan mugo-mugo langgeng rukun rezekin langkar. Orang-orang menimpali amin, arak-arakan penggantin melintasi jalan desa. Andi mengenakan beskap sederhana, Laras anggun berkebaya krem. Di balai arti mereka menerima doa restu. Seorang juru kamera Lukman Hidayat sibuk menggerakkan layar mengabadikan momen-momen kecil tanggan ibu Laras yang bergetar memasang gelang tatap mata dua pengantin yang malu-malu. Pesta berlangsung sampai malam. Saat lampu-lampu bohlam dinyalakan di halaman, musik berubah lebih riang. Teman-teman Andi menepuk punggungnya. Pie Maswes lega Andi tertawa. Laras menyalami tamu satu persatu. Semua terlihat sebagaimana mestinya, hangat damai penuh harapan. Menurut adat setempat, keesokan harinya pasangan baru biasanya menggantar bingkisan teh dan kue ke rumah orang tua masing-masing sebagai tanda terima kasih. Namun pagi itu berlalu-lalu, siang merayap hingga sore Andi dan Laras tak kunjung datang. Ibu Andi menenangkan diri, mungkin kecapekan. Biar mereka istirahat dulu. Malam pertama setelah resepsi memang melelahkan. Satu hari lewat lalu hari kedua. Rumah baru yang ditempati Andi dan Laras di ujung gang tetap tertutup rapat. Lampu teras padam. Tetangga mencoba berpikir positif. Mungkin mereka diam-diam honeymoon ke Dieng, ujar seorang bapak di warung kopi. Beberapa orang mengangguk jalan ke dataran tinggi tidak jauh pemandangan bagus, wajar kalau anak muda ingin kejutan. Tapi memasuki hari ketiga kegelisahan tumbuh. Ayah Andi mengajak dua tetangga mendatangi rumah pasangan itu. Mereka menggetuk memanggil pelan, tidak ada jawaban. Pintu terkunci dari dalam. Dengan seizin paket kunci cadangan dicoba gagal. Akhirnya setelah menimbang-nimbang mereka membuka paksa gembok samping. Di dalam semua rapi. Spray dirapikan, kangkir teh tertata di meja, sepasang piring masih bersih di rak. Dompet Andi di laci tas tangan Laras di kursi. Tak ada tanda keributan, tak ada barang berantakan. Hanya dua orang yang tak ada. Ponsel keduanya tak aktif. Udara yang tadi hangat mendadak dingin. Ayah Andi merasakan sesuatu yang tidak beres, segera ke rumah Pak Lurah Suyono. Lurah yang biasanya tenang itu kali ini menggerutkan kening. Kita laporkan, katanya singkat. Dua petugas dari Polsek Kecamatan datang sore itu. Mereka mencatat memotret, bertanya ke tetangga. Kesimpulan awal mereka, hati-hati, kemungkinan sedang pergi tanpa memberi kabar. Kita tunggu 2-3 hari ya Pak, warga mencoba menerima. Namun keganjilan di rumah, kunci dari dalam tapi penghuni tak ada, membekas di benak beberapa orang. Malamnya desa terasa berbeda. Jalan setapak yang biasanya riuh jadi sepi lebih cepat. Kikau serangga terdengar jelas di sela-sela suara radio. Ibu-ibu menutup pintu lebih awal. Di teras orang-orang berbicara pelan menahan tanya. Seminggu berlalu, tak ada kabar. Tidak ada pesan singkat, tidak ada telepon. Saat itu pula anehnya sebuah pesta pernikahan lain tengah dipersiapkan. Rifki Saputra dan Rini Kartika, pasangan muda dari dusun sebelah. Hidup mesti jalan terus, kata orang tua-tua. Gapura bambu kembali berdiri, kain janur kembali dipasang. Orang-orang berusaha tersenyum. Pesta Rifki dan Rini berlangsung meriah seperti biasa. Lukman Hidayat terlihat lagi mengangkat kamera, meminta mempelai bergeser setengah langkah agar cahaya lebih bagus. Rifki dan Rini menyalami tetamu, tawa terdengar di mana-mana. Namun di sela riuh itu beberapa pasang mata saling berbisik. Andi Laras durung bali, belum pulang. Tepat 1 minggu setelah pesta Rifki Rini kabar menghilang kembali datang. Pintu rumah mereka tertutup dari pagi. Orang tua mencoba menghubungi sunyi. Saat rumah dibuka, kondisi di dalam serupa rapi bersih, tak ada jejak kepergian tergesa. Pasangan muda itu lenyap tanpa jejak. Kali ini bisik-bisik berubah jadi kecemasan kolektif. Dua pasangan pengantin baru hilang dengan pola yang sama. Warga berkumpul di balai desa. Pak Lurah Suyono menenangkan, tolong tetap tenang. Kita minta bantuan lebih lanjut. Laporan resmi naik ke Polres Wonosobo. Disinilah cerita berubah. Sebuah tim kecil dari kota diminta turun untuk membantu. Pemimpinnya Kompol Raka Widodo dikenal telaten, tidak suka sensasi dan selalu memulai dari hal paling dasar. Ia datang bersama tim seorang analis data, seorang penyidik lapangan dan konsultan psikologi.
Raka tidak memberi janji muluk. Di hadapan warga ia hanya berkata singkat, kami akan bekerja seteliti mungkin. Mohon kerjasamanya, setiap detail kecil bisa berarti. Malam itu desa Sumberjo kembali sunyi. Di balik jendela orang-orang memandang keluar memeluk rasa was-was yang belum bernama. Di jalan yang diterangi lampu kuning jejak harapan dan bayang pertanyaan berjalan beriringan. Apa yang sebenarnya terjadi pada para pengantin baru itu? Malam turun perlahan di Sumberjo. Udara dingin dari lereng Gunung Sindoro menyelinap melalui celah-celah jendela rumah penduduk. Di balai desa lampu neon berkelip-kelip menerangi wajah-wajah yang dipenuhi rasa cemas. Sejak hilangnya Andi Laras dan Rifki Rini, suasana desa berubah drastis. Tidak ada lagi tawa panjang di warung kopi, tidak ada lagi anak-anak bermain sampai larut malam. Kompol Raka Widodo duduk di meja panjang menatap peta desa yang dibentangkan. Di sekelilingnya 3 anggota tim kecil Sinta Pramudita, psikolog muda yang ditugaskan mengamati reaksi warga. Arif Nugroho, penyidik forensik berpengalaman terbiasa membaka detail kecil. Bima Saputra, polisi lapangan yang sekatan dan berani. Raka menunjuk ke peta. 2 rumah pengantin baru ini jaraknya hanya sekitar 800 meter. Polanya terlalu mirip untuk kebetulan. Kita harus periksa lagi, jangan ada yang terlewat. Arif mengangguk. Saya sudah memeriksa rumah pertama. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada sidik jari asing. Aneh sekali, seolah-olah mereka hilang begitu saja. Sinta menambahkan pelan, tapi jangan lupakan sisi psikologis. Warga mulai percaya ada hal gaib. Kalau kepanikan ini dibiarkan, desa bisa kacau. Keesokan harinya tim menyebar. Bima memimpin beberapa warga mengecek sekitar ladang kentang. Mereka menyisir jalan setapak, memeriksa semak-semak bahkan parit-parit kecil. Hasilnya tetap nihil. Sementara itu Raka mendatangi Pak Lurah Suyono. Lelaki tua itu tampak letih, matanya merah karena kurang tidur. Saya sudah tinggal di sini puluhan tahun, komandan. Baru kali ini saya lihat desa setegang ini. Semua orang takut, setiap suara langkah di malam hari bikin mereka terlongkat. Raka menatap lurus. Pak Lurah, apakah ada orang luar yang sering terlihat di desa sebelum kejadian ini? Suyono menggeleng lalu teringat sesuatu. Ada seorang fotografer, Lukman Hidayat. Dia yang memotret kedua pesta pernikahan. Orangnya sopan, jarang bicara. Setelah pesta selesai saya tidak lihat dia lagi. Nama itu dicatat cepat oleh Raka. Di rumah keluarga Andi, Sinta duduk bersama Ibunda Laras. Perempuan itu menggenggam sapu tangan, suaranya bergetar. Anak saya gadis baik, tidak punya musuh. Kenapa harus dia? Sinta mencoba menenangkan, namun dalam hati ia menangkap sesuatu, rasa takut bercampur bingung yang sama juga dirasakan keluarga Rifki. Mereka tidak bisa percaya bahwa anak-anak mereka hilang tanpa jejak. Ketika matahari condong ke barat, Raka mengumpulkan tim di posko kecil. Kita punya 1 titik baru, fotografer itu. Semua pengantin menyewa jasanya. Besok kita cari keberadaannya. Arif menutup map dan menarik napas dalam. Kalau benar dia ada kaitan, berarti dia punya akses dekat ke semua pasangan. Bima menggepalkan tangan. Kalau begitu kita tidak boleh terlambat. Bisa jadi akan ada pasangan berikutnya. Malam itu angin berhembus kencang membawa bau lembab dari ladang basah. Di kejauhan anjing-anjing menggonggong panjang. Warga desa menutup pintu rapat-rapat. Namun di balik dinding kayu semua orang tahu ketenangan Sumberjo sudah retak. Dan di suatu sudut gelap desa, bayangkan seseorang berdiri diam mengamati dari jauh. Pagi itu kabut tipis masih menggantung di atas sawah Sumberjo. Kompol Raka Widodo bersama timnya berangkat menuju kota kecil Temanggung, tempat terakhir kali fotografer Lukman Hidayat terlihat. Mobil dinas melaju pelan melewati jalan berliku dengan pepohonan pinus menjulang di kiri kanan. Kalau benar Lukman terlibat, dia pasti menyembunyikan sesuatu, ujar Bima Saputra sambil menatap jalan. Sinta Pramudita menimpali, tapi jangan langsung menuduh. Bisa saja dia hanya kebetulan hadir di 2 pernikahan itu. Kita perlu bukti. Raka tetap diam, matanya tajam menatap peta kecil di pangkuannya. Dalam hati ia tahu kebetulan jarang terjadi di kasus besar. Setibanya di Temanggung, mereka berhenti di sebuah warung kopi yang menurut laporan sering menjadi tempat Lukman mengedit foto. Arif menunjukkan foto wajahnya kepada pemilik warung. Oh iya Mas, Lukman sering duduk di pojok sana, kata pemilik menunjuk ke kursi kayu dekat jendela. Tapi sudah 2 minggu saya tidak lihat dia lagi. Biasanya dia bawa laptop duduk berjam-jam. Raka mengangguk. Kalau begitu kami perlu alamat tempat tinggalnya. Alamat itu membawa mereka ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Ke tembok menggelupas halaman ditumbuhi rumput liar. Pintu terkunci rapat, jendela ditutup tirai kusam. Bima menggetuk keras. Tidak ada jawaban. Arif mengambil alat pembuka kunci. Kita periksa, siapa tahu ada petunjuk. Di dalam ruangan tampak sederhana. 1 meja kayu, rak buku berdebu dan kamera tua tergantung di dinding. Tapi yang paling mengkolok adalah tumpukan album foto di sudut kamar. Sinta membuka 1 album. Matanya terbelalak. Ini semua foto pasangan pengantin dari Sumberjo. Raka mendekat.
Foto-foto ditata rapi, setiap halaman menampilkan wajah Seria, Andi Laras, Rifki Rini, bahkan beberapa pasangan lain yang belum diketahui hilang atau tidak. Namun di setiap lembar ada tanda lingkaran kecil di sudut bawah dibuat dengan pulpen merah. Kenapa harus diberi tanda, gumam Arif. Bima menemukan sebuah kartu memori tersembunyi di balik bingkai foto. Saat dipasang ke laptop, layar menampilkan ratusan file. Namun sebagian besar rusak atau sengaja dikunci dengan sandi. Ini bukan koleksi biasa. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, ujar Raka, suaranya berat. Matahari sore meredap. Saat mereka hendak meninggalkan rumah, Bima melihat sekarik kertas menempel di tumpukan album. Tulisan tangan miring dan tergesa-gesa. Sumberejo bukan hanya desa. Di sana ada sesuatu yang harus dikubur bersama, rahasia. Jangan biarkan mereka menemukan. Raka meremas kertas itu, wajahnya menegang. Lukman tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Kita harus menemukannya sebelum ada pasangan lain yang hilang. Malam turun dan bayangan Sumberejo semakin pekat. Malam itu ruang rapat sementara di Balai Desa Sumberejo diterangi lampu minyak kadangan. Kompol Raka Widodo menatap serius ke arah papan tulis yang dipenuhi foto-foto korban dan catatan kecil. Timnya duduk mengelilingi meja Sinta, Arif dan Bima. Lukman Hidayat jelas menyimpan rahasia ukap Raka. Album dan catatan itu membuktikan dia tahu sesuatu. Pertanyaannya, dia hanya saksi atau bagian dari permainan? Arif menambahkan tanda lingkaran merah di setiap foto bukan kebetulan. Bisa jadi itu simbol. Mungkin menunjukkan pasangan yang telah dipantau. Sinta menggeleng pelan. Saya perhatikan gaya tulisan di catatan yang kita temukan. Ada tekanan emosional kuat, hampir seperti seseorang yang merasa terbebani oleh rahasia besar. Itu bisa jadi peringatan, bukan ancaman. Bima menghela napas. Kalau begitu kita harus menemukan dia secepatnya. Dua pasangan sudah hilang, kita tidak bisa menunggu korban berikutnya. Keesokan paginya tim menyisir daerah sekitar kontrakan Lukman. Seorang tetangga, seorang wanita tua bernama Buruk Mini, memberi keterangan, saya pernah lihat dia pulang larut malam bawa tas besar. Beberapa kali ada suara seperti orang berbicara di dalam rumah padahal dia tinggal sendirian. Arif berkata tepat. Tas besar, suara orang lain, bisa saja dia membawa sesuatu atau seseorang. Raka menggernyit. Atau mungkin rekaman bisa juga bukti. Kita tidak boleh berasumsi terlalu jauh. Siang hari tim kembali ke Sumberejo. Suasana desa kian mencekam. Anak-anak dilarang bermain di luar, para petani bekerja dengan wajah penuh cemas. Malam sebelumnya beberapa warga mengaku melihat sosok bayangan di dekat bangunan gereja tua yang sedang terbengkalai di pinggir desa. Raka mengajak tim ke lokasi. Bangunan itu setengah jadi, tiangnya berkarat, dindingnya belum diplester. Angin berhembus membuat suara lengking menyeramkan. Tempat seperti ini bisa jadi lokasi persembunyian, kata Bima sambil menyalakan senter. Mereka menyisir bagian dalam. Lantai berdebu, ada sisa karung semen sobek dan pekahan kayu. Tidak ada tanda-tanda orang tinggal. Namun di sudut ruangan, Arif menemukan potongan kain merah kecil dengan benang emas samar. Sinta menatap kain itu lekat-lekat. Ini seperti potongan dari kebaya pengantin. Semua terdiam. Potongan kecil itu cukup untuk mengguncang hati mereka. Raka menatap bangunan kosong itu dengan rahang menggeras. Kalau benar di sinilah mereka dibawa, maka kita sudah dekat dengan kebenaran. Mulai malam ini bangunan ini harus diawasi ketat. Sinta menambahkan lirih, dan semoga belum terlambat untuk menemukan mereka. Matahari tenggelam di balik bukit. Angin malam membawa hawa dingin dan bisikan misteri. Di Sumberejo rasa takut kini sudah berubah menjadi teror nyata. Malam itu Kompol Raka Widodo memutuskan untuk memasang tim pengintaian di sekitar bangunan gereja terbengkalai. 2 mobil polisi tanpa tanda khusus diparkir jauh di ujung jalan, sementara 4 petugas berpakaian sipil menyamar sebagai warga desa. Mulai sekarang tidak ada satu gerakan pun yang luput dari mata kita, ukap Raka tegas. Bima duduk di sampingnya, senapan laras pendek di pangkuan. Kalau benar tempat ini jadi sarang, kita harus siap kemungkinan terburuk. Sementara itu Sinta sibuk memeriksa kembali catatan dari album Lukman. Ia menemukan bahwa pasangan ketiga yang akan menikah minggu depan, Gali dan Melani, juga menggunakan jasa foto Lukman. Ini pola yang berulang. Kalau kita tidak bergerak cepat, mereka bisa jadi target berikutnya. Keesokan pagi desa Sumberejo kembali heboh. Beberapa warga melapor melihat seseorang dengan wajah penuh luka parut berjalan cepat di dekat sawah mengarah ke gereja tua. Raka segera memerintahkan tim mengejar. Jejak kaki terekam jelas di tanah basah. Arif berjongkok memeriksanya. Ukuran sepatu besar bekas tapak kasar, sama persis dengan siri sepatu buru bangunan. Raka mengangguk, itu berarti kita sudah di jalur yang benar. Mereka mengikuti jejak itu hingga ke pintu samping gereja. Di sana ditemukan seutas kawat berkarat yang masih basah seolah baru saja digunakan. Sinta merinding. Apakah dia sudah membawa korban lain? Bima memeriksa lebih dalam, tapi ruangan hanya berisi sisa material bangunan. Hanya ada bau lembab bercampur debu semen.
Namun di balik tumpukan batu bata mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil. Saat dibuka isinya membuat semua terdiam, potongan kain penggantin cincin kawin berdebu dan selembar foto penggantin dengan wajah disilang tinta hitam. Ini bukti jelas pelaku sengaja mengumpulkan trofi dari setiap korban, kata Raka dengan suara berat. Sore hari mereka kembali ke posko. Raka menatap foto-foto korban yang terpampang di papan. Motifnya bukan hanya penculikan, ini ritual. Dia ingin menghapus setiap simbol kebahagiaan pernikahan. Sinta menambahkan, dan Lukman, entah dia terlibat langsung atau hanya mengetahui, tapi pasti dia tahu wajah pelaku itu. Raka menggepalkan tangan. Malam ini juga kita harus temui Lukman. Dia kunci untuk membuka semua ini. Di luar langit Sumberejo memerah seolah menyimpan firasat buruk. Bayangan sang pelaku semakin nyata dan waktu semakin menipis. Malam menjelang ketika tim kembali menyusuri jalanan sempit menuju rumah kontrakan Lukman Hidayat. Raka menatap pintu kayu lusuh itu dengan penuh kewaspadaan. 2 anggota polisi bersiaga di belakang, senjata siap jika diperlukan. Buka pintu, Pak Lukman. Kami dari kepolisian, suara Raka tegas. Beberapa detik sunyi, lalu terdengar suara langkah kaki dari dalam. Pintu berderit memperlihatkan sosok pria kurus dengan wajah pucat. Matanya tekung, rambut akak-akakan. Apa yang kalian kari? Saya tidak melakukan kesalahan. Sinta melangkah maju. Kami hanya ingin bertanya, tolong bekerja sama. Di ruang tamu sempit, cahaya lampu redup membuat suasana semakin menekan. Raka menaruh album dan potongan catatan di atas meja. Ini milik Anda, bukan? Lukman terdiam, jemarinya bergetar. Ya, tapi itu hanya catatan pribadi. Saya takut. Takut apa? Tanya Arif cepat. Lukman menelan ludah. Saya melihat sesuatu. Malam setelah pesta pernikahan Gali dan Melani, saya sedang berjalan pulang. Di dekat gereja tua saya lihat seorang pria. Wajahnya penuh bekas luka, mengenakan baju buru kotor. Dia menyeret sesuatu seperti karung besar. Saya mendengar suara samar-samar seperti tangisan tertahan. Ruangan hening, semua saling bertukar pandang. Bima mengkondongkan tubuh, suaranya berat. Kenapa tidak melapor? Siapa yang percaya pada orang seperti saya? Kalau saya buka mulut, nyawa saya terancam. Karena itu saya tulis di album supaya tidak gila memendam sendiri. Raka menghela napas. Baik, mulai malam ini Anda akan kami lindungi. Tapi kami butuh semua yang Anda tahu. Lukman mengangguk cepat. Saya sering lihat dia di sekitar proyek gereja. Selalu berdiri di Chafing Wall bagian timur. Seolah tempat itu punya makna khusus. Raka berdiri, wajahnya tegang. Itu cukup, kita harus kembali ke lokasi malam ini juga. Sinta menatapnya cemas. Kalau benar dia menjadikan gereja sebagai markas, mungkin para korban masih di sana. Angin malam bertiup keras ketika mereka meninggalkan rumah kontrakan. Sirene dimatikan, hanya lampu kecil menerangi jalan. Di kejauhan bayangan bangunan gereja tua berdiri muram seperti raksasa bisu menyimpan rahasia kelam. Langkah kaki tim polisi terdengar mantap. Perburuan kini benar-benar dimulai. Udara malam di Sumberejo dipenuhi kabut tipis saat tim kepolisian tiba di halaman gereja tua. Bangunan setengah jadi itu berdiri sunyi, temboknya ditutupi lumut, jendela-jendela tanpa kakak mengganggu gelap. Raka memberi isyarat tangan, formasi menyebar. Jangan ada suara berlebih. Bima dan 2 anggota lainnya bergerak ke sisi barat, sementara Arif dan Sinta menggendap ke arah timur, tepat di mana Lukman menyebut sering melihat pria berwajah luka parut itu. Di dalam bau semen dan kayu lembab menyengat. Cahaya senter bergetar di dinding memantulkan bayangan panjang. Langkah kaki terdengar menekan membuat semua saraf tegang. Tiba-tiba Sinta menunjuk ke lantai. Pak, lihat ini, bisiknya. Ada bekas seretan panjang masih baru menuju ke ruangan tengah. Raka merunduk memeriksa. Debu masih terurai, tanda jelas sesuatu berat baru saja digeser. Kita ikuti, ukapnya singkat. Ruangan tengah tampak seperti aula yang belum selesai. Balok-balok baja menonjol, kain terpal robek bergelantungan. Di salah satu sudut Bima menemukan karung besar. Saat dibuka isinya hanya tumpukan batu bata. Namun di dasar karung terdapat sehelai kerudung penggantin berlumur deti. Sinta terperangga. Dia memang menggunakan tempat ini. Ini bukan lagi dugaan. Tiba-tiba terdengar suara keras dari lantai atas seperti papan kayu diinjak. Semua menoleh serentak. Raka menggangkat tangannya naik perlahan. Jangan gegabah. Tangga sempit membawa mereka ke lantai 2. Udara semakin pengap. Dari kejauhan terlihat bayangan bergerak di balik dinding. Bima menggokang senjata. Kontak visual Raka memberi hitungan dengan jarinya. 1, 2, 3. Mereka menerobos ke ruangan. Kosong, hanya kursi patah dan debu beterbangan. Namun di lantai ada sepatu bot kotor berlumuran vivia persis seperti deskripsi anak kecil yang dulu menjadi saksi. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Dia ada di sini, mungkin masih mengintai kita. Di luar angin bertiup kencang, pintu kayu berderit nyaring. Malam itu bayangan pelaku semakin dekat dan tim sadar permainan hidup mati baru saja dimulai.
Kisah misteri hilangnya pasangan muda di desa Sumberejo memberikan pesan kuat bagi kita semua. Diam dan aku tak aku hanya akan membuat kejahatan tumbuh semakin besar. Jika Lukman tidak berani menuliskan dan akhirnya mengungkapkan apa yang ia lihat, mungkin polisi tidak akan pernah menemukan jejak penting. Dalam kehidupan nyata kita juga harus berani bersuara ketika melihat sesuatu yang mencurigakan. Tindakan kecil bisa menyelamatkan banyak nyawa. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan bahwa kesepian dan obsesi yang tidak pernah diatasi bisa berubah menjadi bahaya bagi orang lain. Penting bagi kita untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar, memberi perhatian kepada mereka yang terisolasi dan tidak membiarkan siapapun larut dalam kegelapan batinnya sendiri. Jika Anda merasa kisah ini memberi pelajaran berharga, tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Bagikan video ini agar semakin banyak orang bisa mengambil hikmah. Dan yang paling penting, tekan tombol subscribe supaya Anda tidak ketinggalan kisah kriminal nyata dan misteri kelam berikutnya. Tempat kebenaran selalu terungkap dari balik bayangan yang tersembunyi.